Di usus kita tuh ada bagian atau ada barriernya, ada penjaganya. Penjaganya itu akan menjaga bagian usus untuk tidak keluar masuk ke pembuluh darah. Ya, kalau dia bocor, penyakit itu atau kondisi itu namanya leaky gut. Leaky gut. Ya. Dan kalau dia sudah keluar dari usus ke pembuluh darah, maka otomatis cikal bakal autoimun akan terjadi. Autoimun, kanker, penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena 80% sistem kekebalan tubuh kita dibuat di pencernaan. 80%. Ya, artinya kalau ususnya bermasalah, maka akan banyak muncul masalah yang lain. Dan salah satu biangnya yang paling sering menyebabkan itu adalah tepung. Gitu. Jadi wanita perempuan gitu kan, yang biasanya ada keluhan menstruasinya, atau mungkin muncul kista, muncul PCO, muncul endometriosis segala macam, biasanya akan diawali dengan masalah di pencernaan dulu, dan kalau dilihat bagaimana polanya, biasanya itu akan dimulai dari mens. Jadi masalah pada wanita secara khusus ya, wanita itu masalah paling dasarnya kalau seandainya dia mensnya bermasalah, maka akan muncullah masalah-masalah yang lain. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu ada mensnya juga. Nggak tahu ya. Tapi ini mensnya tanda kutip. Laki-laki itu antara perubahan malam ke pagi hari, siang, ya maka matahari terbit gitu kan, biasanya agak sedikit vulgar, nggak apa-apa lah, kita buat belajar. Biasanya laki-laki yang normal itu antara pergantian malam subuh ya, menjelang matahari terbit gitu, biasanya alat vitalnya akan mengeras. Itu mensnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak mengeras alat vitalnya, ada masalah. Masalah di mana? Kemungkinan besar makanan. Dan kemungkinan besar yang dimakan terlalu over hormon-hormon yang bersifat estrogenik. Maka saya tidak menyarankan laki-laki banyak mengkonsumsi kedelai. Lebay nanti dia. Laki-laki itu sekali-sekali silakan, tapi kedelainya pun cari kedelai yang aman, karena nggak semua kedelai sehat zaman sekarang. Ya. Laki-laki makannya apa? Habatus sauda. Gitu. Karena habatus sauda itu dia master hormon. Jadi ada satu bahan dalam habatus sauda itu namanya pregnenolon, yang itu bisa meriset seluruh sistem hormon. Maka laki-laki saya sarankan sih ya, kalau mau lebih sehat lagi ke depannya, mulai mengkonsumsi rutin habatus sauda. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 kapsul satu hari cukup. Pagi minum, malam minum, pagi minum, malam minum. Dia mau buat meriset hormonnya. Ya. Jadi orang-orang barat tuh tahu beginian. Jadi hormon kita itu kalau sudah bermasalah di atas, semuanya kena gitu kan. Ya, kena semua. Jadi ketika sudah terhambat di bagian atas, maka progesteron kena, estrogen kena, testosteron kena, semua kena. Dan itu sebagian besar bermula dari masalah di usus.